Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita bisa berkumpul di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat. Yang saya hormati Ibu Sri Wahyuni selaku pemateri yang alhamdulillah pada hari ini bisa hadir di hadapan kita semua. Yang saya hormati dan saya bangga-banggakan Bapak Ibu Guru SD Negeri 4, alhamdulillah pada kesempatan ini bisa hadir untuk mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif. Di sini tujuannya kami melakukan pembahasan tentang budaya positif. Nanti untuk lebih jelasnya akan disampaikan oleh Ibu Sri Wahyuni. Untuk memulai kegiatan kita pada pagi hari ini agar mendapat keberkahan dari Allah, mari kita buka kegiatan ini dengan membaca suratul Fatihah. Berdoa, mulai. Doa selesai. Untuk selanjutnya waktu dan tempat kami serahkan kepada Ibu Sri Wahyuni selaku materi. Kepada beliau kami silakan. Baik Bapak Ibu, terima kasih. Bapak Ibu Guru semua, terima kasih atas waktunya hari ini Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak dan Ibu, pagi hari ini saya akan memberikan diseminasi atau menyebarluaskan tentang budaya positif di sekolah. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru, bahagia hari ini Bapak Ibu. Alhamdulillah bahagia ya Bapak Ibu ya. Baik Bapak Ibu, memulai kegiatan hari ini Bapak Ibu, silakan ditenangkan hati dan pikirannya, ya. Arahkan semua perhatian untuk fokus belajar hari ini Bapak Ibu, sama-sama belajar. Kebetulan dapat duluan jadi berbagi duluan. Begitu, saya juga proses belajar. Jadi hadirkan rasa ingin tahu kita, rasa syukur kita hari ini dan rasa kebijaksanaan kita sehingga kita dapat memahami benar-benar materi ini dan bisa kita terapkan dalam lingkungan pendidikan kita. Baik Bapak Ibu, berkaitan dengan diseminasi hari ini tentang budaya positif Bapak Ibu. Agendanya yang pertama pembukaan tadi sudah dibuka oleh Bapak Helmi. Yang selanjutnya itu pemahaman inti, dan yang ketiga eksplorasi konsep, kemudian yang terakhir refleksi Bapak Ibu. Nah, tujuan diseminasi hari ini Bapak Ibu, yang pertama memahami pentingnya mengetahui kebutuhan belajar dan lingkungan yang memfasilitasi seluruh individu di sekolah agar dapat meningkatkan kompetensinya secara aman dan nyaman. Kemudian yang kedua, mampu menggerakkan komunitas sekolah untuk bersama-sama mengembangkan dan mewujudkan visi sekolah yang berpihak pada murid dan berlandaskan nilai-nilai kebijakan universal. Itu tujuan kita Bapak Ibu. Nah, kemudian Bapak Mendikbudristek, Bapak sudah kenalan Bapak Ibu dengan Mendikbudristek kita? Sudah ya Bapak Ibu ya. Bapak Nadiem Makarim itu sudah meluncurkan Merdeka Belajar episode 25, yakni mengenai pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan. Dan hal ini dilatar belakangi tentu dengan adanya banyaknya maraknya berita-berita yang bertebaran
di media massa, di televisi, atau kadang kita dengar di telinga kita, anak-anak kita itu terjadi yang namanya bullying. Ya, dari ini data ya Bapak Ibu yang saya ambil dari Detik Small, Sindonews, Tempo.com, Detik Jakarta, itu semua memberitakan tentang adanya perundungan kekerasan yang terjadi di lingkungan sekolah Bapak Ibu. Mirisnya ini di lingkungan sekolah. Ada apa Bapak Ibu dengan pendidikan kita ini? Miris sekali Bapak Ibu ya. Siswa SD jadi korban bully oleh temannya hingga masuk rumah sakit. Nah itu miris Bapak Ibu. Karena SD seberapalah kekuatannya sampai dibully masuk rumah sakit. Mungkin ada Bapak Ibu di sekolah ini kasus-kasus yang serupa Bapak Ibu? Tidak ada ya Bapak Ibu ya, Alhamdulillah. Berarti masih kondusif lingkungan kita, walaupun bully itu kan ada tingkatannya ya Bapak Ibu ya. Tingkat terendah itu paling hanya olo-oloan, ejek-ejekan gitu ya. Tapi kalau yang masuk berita ini udah tingkat tinggi ya Bapak Ibu ya, sampai masuk rumah sakit. Kemudian ada 56 kasus bully pelajar terjadi di Sumedang hingga Mei 2024. Kemudian KPAI terima 141 aduan kekerasan anak sepanjang awal 2024. 35% itu terjadi di sekolah. Nah, bayangkan Bapak Ibu, kita ini sebagai guru ya, rasanya ada beban tersendiri. Ada keinginan bagi kita untuk mengetahui sebenarnya apa penyebab anak-anak ini. Anak SD juga Bapak Ibu, kita guru SD ya Bapak Ibu ya. Jadi kita bertanya juga ada apa ini di pendidikan. Nah kemudian catatan Komnas Perlindungan Anak 2023 Bapak Ibu, itu ada terjadi jumlah 3.547 kasus. Kekerasan fisiknya 958 kasus. Kekerasan psikis, nah kalau fisik berarti sudah ya tadi sampai masuk rumah sakit gitu ya Bapak Ibu ya. Kalau psikis berarti mentalnya mungkin ya. Kemudian kekerasan sosial, mungkin itu tadi dibully tadi ya, tidak bersosial, dikucilkan seperti itu. Nah ini anak-anak kita Bapak Ibu. Inilah yang menjadi permasalahan Bapak Ibu yang kita hadapi bersama di dunia pendidikan saat ini Bapak Ibu. Nah kemudian ada pertanyaan pematik Bapak Ibu. Apakah Bapak Ibu setuju dengan pernyataan ini? Hukuman itu dapat mendisiplinkan anak. Setuju tidak Bapak Ibu? Setuju. Kemudian kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju Pak? Kemudian yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju. Oke, itu pertanyaan pematik saja Bapak Ibu, nanti akan kita bahas lebih jauh lagi tentang hukuman itu. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu, tadi di awal tujuan destinasi adalah menciptakan kondisi yang aman dan nyaman Bapak Ibu ya. Jadi untuk mewujudkan lingkungan yang aman dan nyaman itu guru harus memiliki kemampuan Bapak Ibu. Kemampuan dalam hal apa? Dalam hal mewujudkan budaya positif di sekolah. Nah budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti Bapak Ibu. Nah, dalam konsep-konsep inti ini Bapak Ibu ada 6 konsep atau ada eksplorasi konsep itu terdiri dari 6. Nanti akan saya sampaikan 3. Kemudian 3 sisanya nanti insya Allah akan disampaikan oleh Bapak hari ini. Jadi kita berbagi Bapak Ibu. Baik, masuk ke yang konsep yang pertama tentang disiplin positif Bapak Ibu. Jika Bapak Ibu mendengar kata disiplin positif Bapak Ibu, disiplin itu apa Bapak Ibu? Kalau Bapak mendengar kata disiplin, jadi disiplin itu
Nah, disiplin maksudnya adalah selalu mengikuti aturan, tidak keluar dari jalur yang ditentukan. Terima kasih. Yang lain mungkin setuju disiplin ya. Kalau positif, ya sesuatu yang baik. Oke, jadi disiplin positif. Nanti kita cari tahu. Oke, Bapak Ibu, sebelum masuk kepada disiplin positif, kita lihat dulu perubahan paradigma. Perubahan paradigma ini maksudnya apa ya? Paradigma itu cara pandang ya Bapak Ibu, cara pandang kita. Jadi perubahan cara memandang kita tentang tadi contoh nih, kegiatan kepalan kanan Bapak Ibu. Oke, saya ambil sticky note. Nanti Bapak Ibu praktekkan ya Bapak Ibu, itu ada A dan B. Ini sepertinya dua-dua nanti. Kemudian sobeklah secari kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda, apapun itu Bapak Ibu. Kemudian letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda tersebut dengan segala daya. Kemudian buatlah sebuah kepalan. Teman Anda si B nanti akan mencoba dengan sekuat tenaga dan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. Mungkin si B nanti bisa membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap, apa saja. Yang penting mau membuka dari tangannya. Kalau yang menggenggam tadi, ya terserah bagaimana responnya Bapak Ibu. Kita praktekkan Bapak Ibu. Ya, tulis saja Bapak Ibu. Satu kata mungkin yang paling berharga, cinta mungkin, kasih sayang mungkin. Bebas Bapak Ibu. Iya, yang paling berharga. Duit, kata Pak Tikal, duit. Boleh. Keluarga mungkin ya, ibu-ibu. Anak mungkin. Wah, banyak yang berharga nih. Tulis sebanyak-banyak saja juga tidak apa-apa. Sudah Bapak Ibu, satu saja tidak apa-apa. Kemudian iya, dilipat kecil sekali sampai Bapak Ibu menggenggamnya. Sudah Ibu? Nah, silahkan Bapak genggam. Nah, Ibu genggam. Kemudian teman yang di sampingnya itu mencoba untuk membuka genggaman itu. Tadi boleh ya, boleh dengan merayu supaya mau tahu dari itu kan. Boleh dengan menghardik, boleh dengan menyuap. Ya, silahkan dipraktekkan. Mau dirayu boleh, mau dikasih iming-iming, kasih apa boleh. Silahkan Bapak Ibu, bagaimana cara Bapak Ibu teknik Ibu supaya kawan Ibu itu mau membuka tangannya Bapak Ibu. Iya, gimana? Penelitian apa? Nggak mau ya? Gimana Bu? Kasih Bang, kalau saya kasih abis sama Mau diculik itu ada itu namanya. saya kasih laku, tidak masalah anak kamu kasih. Ngancam ya, mengancaman. Dikasihkannya, Masya Allah. Ancaman Ibu. Ancaman dikasih. Nggak mau ya? Nggak mau. Udah selesai? Ada yang dapat, ada yang berhasil, ada yang tidak. Itu yang terjadi Bapak Ibu. Ada yang berhasil, ada yang tidak. Nanti kita cari tahu kenapa itu bisa terjadi Bapak Ibu. Nah,
Lanjut Bapak Ibu ke perubahan paradigma teori kontrol. Teori kontrol ini nanti yang akan kita pakai dalam penerapan positif budaya positif di lingkungan sekolah Bapak Ibu. Kemudian biasanya Bapak Ibu ilusi atau ilusi apa sih ya? Ilusi. Angan-angan kita ya kan, bayangan kita. Seolah-olah guru itu bisa mengontrol murid. Benar nggak Bapak Ibu? Biasa kita berpikir begitu ya Bapak Ibu. Wah, kita nih guru bisa mengontrol murid. Kemudian ilusi yang kedua, bahwa kritik dapat membuat orang merasa bersalah, dapat menguatkan karakter. Dikritik, kamu begini. Kemudian kita menganggap itu dapat menguatkan karakter. Itu ternyata hanya ilusi saja. Kemudian yang ketiga, bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Semua Bapak Ibu. Kayak tadi Bapak Ibu, ada yang merayu, ada yang merancang, ya kan? Ada yang mungkin dengan dikasih sesuatu hadiah tadi ya. Nah, itu mungkin menurut kita itu sesuatu yang bermanfaat. Tapi padahal semua itu hanyalah ilusi Bapak Ibu. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, kita guru, kita menganggap kita itu orang dewasa. Kemudian kita bisa menekan anak-anak kita, memaksa mereka menjadi apa yang kita inginkan. Dan itu sebenarnya hanyalah sebuah ilusi saja. Sama seperti tadi kawan Bapak Ibu tadi, ada yang menggenggam secari kertas tadi. Kemudian kawannya berusaha untuk membukanya. Ya, kita menganggap kita bisa mengontrol teman kita dengan kita ayu, dengan kita ancam, kemudian mereka mau membuka. Tapi ternyata dia mau membuka karena alasan itu tadi, ayu kan, dikasih dia apa. Tapi ada juga tadi yang tidak mau. Karena sebenarnya apa? Sebenarnya yang bisa mengontrol diri kita itu siapa? Diri sendiri. Gitu ya. Nah, ini penjelasan untuk yang pertama tadi. Ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita tidak dapat Bapak Ibu untuk memaksakan murid untuk berbuat sesuatu kalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Sama seperti yang Ibu praktikkan tadi ya. Ibu tidak mau buka tangan, ya kita siapapun tidak mau. Sama Bapak Ibu murid kita itu kalau mereka di dalam kelas tidak mau belajar misalnya, tidak mau mengikuti arahan kita, itu karena ada kemauan dari dalam dirinya sendiri. Itu hanya ilusi, kita anggap harus mau, padahal kenyataannya tidak demikian. Akhirnya apa? Itu berlawanan dengan kodrat anak Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Akhirnya segala usaha itu mempengaruhi murid, maka dilakukan. Kemudian yang ketiga, bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Jadi kita memojokkan anak kita. Nanti kalau kamu tidak kerjakan seperti ini, kamu tidak naik kelas loh. Nanti kamu ketinggalan dari teman kamu. Kita memojokkan Bapak Ibu. Kita menganggap kata-kata kita itu akan bermanfaat bagi dia. Padahal secara kenyataan apa yang terjadi Bapak Ibu anak-anak kita kalau dicurigai? Iya, rendah diri, kecewa, kemudian merasa dirinya itu tidak punya kekuatan gitu ya. Nah, kemudian yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ya itu tadi ya, karena kita dulu lebih dewasa, lebih duluan lahir kan. Lalu kita seenaknya memaksa ya, padahal itu membuat murid tidak tidak bertumbuh sesuai dengan kodrat dan keinginannya. Itu jadi ilusi-ilusi kita Bapak Ibu. Nah, perubahan paradigma stimulus respon teori kontrol Bapak Ibu. Awalnya kita memandang bahwa stimulus respon itu efektif bagi anak didik kita, tapi ternyata Bapak Ibu yang lebih efektif itu adalah menggunakan teori kontrol. Karena tadi siapa yang memiliki kontrol Bapak Ibu tadi? Iya, diri kita sendiri atau siswa itu sendiri. Guru bisa Bapak Ibu mengontrol siswa? Tidak bisa Bapak Ibu. Iya. Contoh di sini perbandingan stimulus respon dan teori kontrol.
Pertama, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Itu stimulus respon Bapak Ibu. Kita ingin anak kita memperhatikan kita di depan. Iya kan? Fokus dengan kita di depan. Tapi kenyataannya Bapak Ibu dalam teori kontrol kita itu harus berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia ini. Kita harus bertanya dong dengan anak-anak kita, apa mau nggak seperti itu ya? Jangan kita hanya bisa memaksa. Atau mungkin jangan-jangan pembelajaran kita nggak menarik Bapak Ibu, iya kan? Sehingga anak-anak yang nggak tertarik dong, bukan kita orang nggak menarik kan gitu ya. Jadi kita tidak menyalahkan anak. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kadang kita memandang anak itu bajunya keluar, itu nggak rapi gitu ya, buruk ya. Dalam teori kontrol kita harus menyadari bahwa semua perilaku itu memiliki tujuan. Jadi kita harus selidiki dulu anak itu kenapa bajunya keluar. Oh ternyata dia malu, resletingnya ternyata rusak. Bisa seperti itu Bapak Ibu, tapi terkadang itu lewat dari kita, kan? Lewat begitu saja kita anggap itu pelanggaran. Tahu-tahu aja kita marahin dia, gitu ya, tahu-tahu aja dihukum tanpa kita menanyakan alasannya. Itu sangat fatal Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya dalam stimulus respon. Orang lain bisa mengontrol saya, seperti anak-anak tadi. Dia tulis, nanti kalau tidak ada gurunya, salah sana sini gitu ya, lari gitu ya, nanti ada gurunya, dia. Karena itu tadi Bapak Ibu, budayanya sudah seperti itu. Maka kita budayakan budaya yang baru menggunakan teori kontrol. Bahwa hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Itu kita tanamkan pada siswa-siswa kita. Supaya apa? Ya, supaya mereka bisa berdisiplin tadi. Tapi berdasarkan keinginannya sendiri dari dalam. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Iya, kalau bujukan kita gagal kan anak duduk, dengerin dulu ya. Gitu kan, biasanya anak-anak nggak mau. Nah, kalau kita udah merasa frustasi itu kawan lakukan ancaman, bisa ya tidak naik kelas. Nah, itu sudah bujukan yang gagal tadi. Itu stimulus respon. Kemudian kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi kita tanya anak kita keinginannya apa, maunya bagaimana. Jadi kita berikan keleluasaan seperti itu. Kemudian kalau stimulus respon itu model berpikirnya menang kalah. Kalau guru memerintah dan dinuruti, guru menang, merasa menang gitu ya, dan anak merasa bersalah atau kalah, merasa kalah. Kemudian tapi dalam teori kontrol Bapak Ibu, kalau kita menerapkan itu, model berpikirnya menang-menang. Kenapa? Karena kita pakai MCH tadi, kita tanya dulu, apa alasannya? Kalau kita pengertian, oke, tidak apa-apa ya, satu hari ini boleh bajunya keluar, karena kalau nanti resletingnya nampak malu gitu kan, besok bagaimana solusinya? Jadi anak-anak berpikir, oh iya, besok mau keluar lagi gitu kan? Oh besok saya nggak ikut dulu misalnya kan? Nah itu memberikan solusi. Jadi guru pun menang dalam pikirannya, anak pun merasa menang, merasa tidak kalah tadi Bapak Ibu. Kalau stimulus respon itu, stimulus itu kan rangsangan ya Bapak Ibu. Jadi guru hanya memberikan rangsangan, siswanya merespon, begitu saja. Tapi kalau dalam teori kontrol itu adanya kolaborasi atau konsensus tadi. Adanya perbincangan antara guru dengan siswa. Nah, masuk kita tadi ke makna disiplin. Tadi Ibu bilang disiplin tadi apa Bu? Iya, mentaati aturan ya Bapak Ibu. Jadi berasal dari bahasa Latin disiplin, yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Plato. Kemudian disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun Bapak Ibu, adanya ilusi tadi dalam budaya kita, makna disiplin itu telah berubah.
menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Sama seperti yang dilakukan anak-anak didik kita, Bapak Ibu. Mereka mengikuti kita itu hanya demi kepatuhan. Mereka tidak akan menghargai dirinya sendiri berdasarkan nilai-nilai atau tujuan mulia. Tapi mereka hanya udah yang penting patuh gitu aja ya. Yang penting nggak kena marah. Yang penting nurut aja lah, gitu. Tapi mereka nggak punya fondasi. Saya melakukan begini untuk apa sih? Seperti itu maksudnya Bapak Ibu. Jadi disiplin positif itu tujuannya tadi untuk mencapai suatu tujuan yang mulia, Bapak Ibu. Nah, jadi disiplin positif itu suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak-anak untuk bertanggung jawab. Bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Apa sih nilai-nilai kebajikan yang Bapak Ibu guru tahu menurut Bapak? Nilai-nilai kebajikan? Nilai kebajikan yaitu nilai sesuai dengan aturan yang berlaku. Ya, sesuai aturan yang berlaku. Mungkin Ibu nilai kebajikan? Iya, nilai yang baik gitu kan, seperti patuh mungkin ya, kemudian apalagi disiplin, mandiri, itu kan nilai-nilai kebajikan yang kita ingin anak kita memiliki itu. Namun cara kita menerapkannya, ini Bapak Ibu yang harus kita benahi lagi. Nah, dengan disiplin positif ini Bapak Ibu, yang perlu kita garis bawahi adalah mengajarkan anak bertanggung jawab berdasarkan tadi. Jadi anak-anak itu punya pegangan, dia melakukan sesuatu karena ada nilai yang dia tuju, Bapak Ibu. Begitu. Nah, masuk kita ke nilai-nilai kebajikan universal, Bapak Ibu. Tadi sudah dijawab, sesuatu yang baik. Sesuatu yang baik itu berarti nilai kebajikan. Namun di sini Bapak Ibu sesuai dengan profil pelajar Pancasila yang digagas di kurikulum Merdeka, ini juga harus kita terapkan. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ini kan masuk semua Bapak Ibu ya. Jujur masuk ke situ enggak, Bu? Masuk. Menghargai teman misalnya. Masuk kan? Menghormati guru. Kemudian taat kepada orang tua misalnya, itu masuk kepada profil Pancasila yang pertama. Kemudian mandiri, kita pengen anak-anak itu mandiri. Misalnya apa Bapak Ibu? Kalau di dalam kelas anak itu mandiri, mengerjakan soal sendiri gitu ya. Biasanya kan mereka nggak pede kan Bapak Ibu, pengennya tuh ngintip-ngintip punya kawan gitu ya, pengennya ya. Iya. Kemudian bernalar kritis. Bernalar kritis misalnya contohnya apa nih? Iya, menjawab sesuatu itu maksudnya dengan pemikirannya Bapak Ibu. Jadi anak itu diberi kebebasan untuk memikirkan apa sih yang ada dalam pikirannya supaya diungkapkan dalam bentuk tulisan ataupun lisan. Dari cara nalar anak itu Bapak Ibu. Ya, silakan Ibu. Kemudian berkebinekaan global. Ini sama halnya dengan berkebinekaan global berarti kan mengenal dunia gitu ya Bapak Ibu. Tapi kalau untuk anak SD ya nggak perlu lah sampai dunia luar ya Bapak Ibu. Ya mungkin mengenal lingkungan sekitar kita itu sudah termasuk global Bapak Ibu ya. Karena kalau materi kita kan juga nggak terlalu jauh-jauh, itu biasanya kaitannya dengan materi kita. Kemudian bergotong royong, nah ini sering kita lakukan, mungkin piket, mungkin membersihkan lingkungan kelas, gitu. Kemudian kreatif, kreatif buat bunga-bunga, menghias ruangan, begitu Bapak Ibu. Nah itu nilai-nilai yang termasuk ke dalam nilai kebajikan universal yang seharusnya kita tanamkan pada anak didik kita Bapak Ibu. Kemudian lanjut Bapak Ibu ke motivasi perilaku manusia. Nah Bapak Ibu kalau ada pertanyaan, apa itu motivasi? Motif kayak di berita-berita itu. Motif pencurian ini
motif, alasan gitu ya. Menyemangati. Menyemangati. Motivasi perilaku. Misalnya Bapak Ibu tadi hadir di ruangan ini untuk mengikuti diseminasi. Motivasinya apa? Masing-masingnya apa, Bu? Nah, Ibu ada di ruangan ini mengikuti kegiatan diseminasi itu karena apa? Alasannya karena apa, Bapak? Ya, motivasi saya itu ingin menambah wawasan, pengalaman, pengetahuan. Nanti kan bisa berubah. Jadi motivasi Ibu salah satunya ingin mendapatkan pengalaman, kemudian dapat sertifikat, ya. Mungkin ada motivasi di sini karena nanti takut dihukum sama Bapak Kepala Sekolah nanti. Ada Bapak Ibu. Nanti kalau nggak ikut diseminasi kena hukuman sama itu Bapak Kepala Sekolah mungkin. Iya. Jadi motivasi itu banyak sekali Bapak Ibu ya. Alasan-alasan kita untuk berperilaku itu banyak sekali. Yang pertama Bapak Ibu, itu motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Itu termasuk motivasi eksternal, motivasi dari luar. Berarti tadi kalau Bapak Ibu datang ke sini karena takut hukuman kepala sekolah, berarti ini masuk yang pertama ini Bapak Ibu. Ada ya Bapak Ibu? Oh, nggak ada ya. Oke. Yang kedua tadi untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Ada Bapak Ibu dikasih imbalan apa ini? Datang diseminasi. Nah, kalau motivasi Bapak Ibu misalnya untuk mendapatkan imbalan berarti masuk ke yang nomor 2 tadi. Dan ini juga masih motivasi eksternal, berarti kita masih dapat pengaruh dari luar. Kemudian yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, contohnya tadi Ibu mengatakan ingin mendapatkan pengalaman, menambahkan ilmu pengetahuan. Itu kan contoh-contoh nilai Bapak Ibu. Gitu. Jadi dari kesadaran diri. Nah, dari ketiga ini Bapak Ibu, ya, yang pertama tadi menghindari, itu sudah Bapak Ibu ya. Dari ketiga ini Bapak Ibu, menurut Bapak Ibu yang paling baik itu yang mana untuk diterapkan kepada anak didik kita? Iya, Pak, boleh. Yang mana Pak? Dari 3 tadi Pak? Dari ketiga motivasi, menurut saya yang paling baik itu yaitu motivasi internal. Mengapa Pak? Mengapa Pak? Nah, karena ini merupakan ya, motivasi yang muncul dari diri mereka sendiri kalau untuk anak. Jadi bukan atas karena imbalan ataupun hukuman dan lain-lain itu. Maka itu akan muncul sendirinya sesuai dengan tujuan daripada diri anak itu sendiri. Baik, terima kasih Bapak. Ya, jadi memang betul Bapak dan Ibu. Jadi motivasi perilaku manusia dari ketiga tadi itu yang paling efektif. Itu adalah yang nomor 3 adalah motivasi internal. Jadi bagaimana kita menumbuhkan anak-anak didik kita ini supaya sadar dari dalam diri bahwa mereka itu menjunjung tinggi nilai, begitu ya, dari dalam dirinya, bukan karena takut dihukum, bukan karena ingin dapat hadiah, seperti itu Bapak Ibu. Rasanya lebih sulit itu. Bagaimana Pak? Untuk keberhasilan jenis motivasi itu agak lebih sulit dibanding mulai ya. Miknya Pak, bagaimana Pak? Memang baik untuk jenis motivasi yang internal itu, cuma menurut pengalaman kami memang lebih sulit untuk mencapai kepada tujuan motivasi internal dibanding dengan yang satu itu bersifat hukuman maupun dari imbalan. Itu lebih mudah untuk memotivasi siswa. Tapi hasilnya bahkan lebih baik yang nomor 3 itu sebenarnya, cuma agak lebih sulit. Iya Bapak Ibu, jadi kita yang namanya pendidikan itu Bapak Ibu, kita harus sadar ya, pendidikan itu bukan produk instan Bapak Ibu yang pagi kita buat sore jadi.
Enggak Bapak Ibu, tapi semua itu berproses. SD saja jaraknya berapa tahun Bapak Ibu ya? 6 tahun Bapak Ibu, iya belum ditambah SMP lagi, ditambah SMA lagi. Jadi memang Bapak, ya betul Bapak kita ini guru ya kadang-kadang Masya Allah susah sekali gitu ya anak-anak ini ya. Tiap hari diingatkan, besoknya lupa lagi, besok diingatkan, besok lupa lagi. Memang seperti itu Bapak Ibu. Kita berproses menuju perubahan yang lebih baik. Memang kita dituntut lebih sabar lagi, lebih kreatif lagi. Bagaimana caranya seperti itu. Dan di sini nanti kita akan belajar Bapak Ibu. Akan belajar bagaimana cara menanamkan motivasi internal ini. Baik, lanjut saja. Nah, ini menurut Ki Hajar Dewantara Bapak Ibu, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga jangkap untuk memerintah diri sendiri. Nah, jadi selama ini kita kepada anak kan hanya perintah saja. Kerjakan ini, nanti kumpulkan dengan baik, begitu ya. Nah, menurut Ki Hajar itu kita harus membuat anak itu pandai memerintah dirinya sendiri. Jadi mereka harus tahu kenapa saya melakukan ini. Oh, ini baik loh untuk saya. Kalau saya melakukan ini, nanti akan membuat pengetahuan saya bertambah, gitu ya. Ini mengasah kreativitas saya. Itu harus kita tanamkan Bapak Ibu. Walaupun sulit kata Bapak Pikam, sulit memang Bapak Ibu. Karena kita ini merubah manusia ya Bapak Ibu, manusia dengan berbagai perilaku. Nah, memang susah, itu tantangan ke depan kita Bapak Ibu. Lanjut kita Bapak Ibu ke hukuman, konsekuensi dan restitusi. Nanti ini akan masuk kepada yang namanya budaya positif tadi. Hukuman Bapak Ibu, siapa nih yang sering ngasih hukuman pada siswanya? Pak Bika. Hukumannya apa Pak? Hukumannya biasanya Pak? Oh, sifatnya mendidik Pak ya. Menulis perjanjian sebanyak satu halaman. Wow. Itu saja. Sebanyak 1 halaman ya Bapak Ibu. Ah ya, hukuman. Kalau konsekuensi apa nih yang ada dalam pikiran Bapak Ibu kalau kita menyebut udah konsekuensinya, gitu kan? Ini biasanya ada aturan dulu ya. Iya, perjanjian kata Ibu, berarti ada perjanjian dulu. Kan udah konsekuensi, udah perjanjian tadi. Kemudian restitusi yang ketiga. Mungkin ini yang baru ya Bapak Ibu. Ya, restitusi inilah yang nanti akan kita terapkan dari ketiga pilihan, baik hukuman, konsekuensi, dan yang terbaiknya itu adalah restitusi Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, di sini ada tindakan guru. Nah, ini udah Pak Pika udah tadi ya, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi. Karena terlambat ke sekolah tadi ya, dapat hukuman. Ini masuk hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Konsekuensi atau hukuman? Ya. Kita lihat Bapak Ibu. Iya, ini masuknya ke hukuman, menghukum Bapak Ibu. Jadi itu adalah salah satu tindakan menghukum siswa. Kemudian yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman? Oke, coba kita lihat. Ya, benar, masuk ke dalam hukuman Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga, udah dipercaya duluan. Iya, jadi push up 15 kali itu juga termasuk hukuman Bapak Ibu. Iya. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis. Konsekuensi atau hukuman? Iya. Masuk konsekuensi ya Bapak Ibu ya. Oh, ini yang mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret itu juga konsekuensi ya Bapak Ibu. Kelewat tadi 1. Oke. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman atau konsekuensi kita lihat Bapak Ibu. Iya, termasuk hukuman. Yang terakhir Bapak Ibu. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali.
karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman. Hukuman Pak. Ternyata adalah karena kaitannya mungkin dengan PJOK tadi ya. PJOK kan biasanya memang pemanasan hari dulu gitu ya. Mungkin malah ditambah gitu karena sudah terlambat. Jadi Bapak dan Ibu sudah tahu apa itu hukuman dan konsekuensi. Jadi perbedaan Bapak Ibu, kalau kita biasanya sering memakai hukuman Bapak Ibu, biasanya hukuman itu yang pertama itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi pada anak didik kita. Misalnya push up gitu ya. Ya kalau anaknya memang hobinya olahraga Bapak Ibu. Kalau yang nggak suka olahraga disuruh push up 15 kali tadi. Wah bisa-bisa nggak bisa nafas, teler nanti ya Bapak Ibu ya. Itu menyakitkan Bapak Ibu. Nah, kalau konsekuensi itu sesuatu harus terjadi. Karena betul tadi kata Ibu, mungkin ada kesepakatan di awal. Iya. Kemudian yang kedua, membuat anak sakit fisik ataupun hati. Ya, ini yang tidak nampak Bapak Ibu. Kadang-kadang kita menghukum siswa semau kita, fisiknya tidak sakit, tapi hatinya sakit Bapak Ibu. Iya, capek dia nulis, kasihan Pak Pikal, nulis dia. Nah, akhirnya sakit hati dia. Diingat terus Pak Pikal ini dulu Pak guru saya dia ngasih tugas saya nulis nih sampai surat. Iya. Sampai penuh lembar buku saya diingatnya Pak. Tapi bukan untuk hal yang baik. Hukum saya katanya. Udah kenangan katanya, kenangan buruk kan dia. Iya. Kemudian kalau konsekuensi itu anak menghargai, membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Jadi kalau konsekuensi sebelumnya kita buat dulu kesepakatan supaya anak itu mengerti konsekuensinya. Jadi dia nggak tahu apa yang harus dia lakukan gitu kan. Tapi kalau hukuman bedanya itu spontan kan Bapak Ibu. Kita nggak ada kesepakatan di awal. Kalau tahu, udah kamu misalnya nakal, tulis aja udah 1 halaman penuh. Anak tahu nggak sebelumnya? Nggak tahu kan? Nggak tahu, spontan. Itu bedanya hukuman dengan konsekuensi Bapak Ibu. Iya, kemudian mendorong anak menyakiti diri sendiri. Ya karena dihukum dari kan misalnya ada yang suruh bersihkan mesin gitu ya, padahal tidak jam piketnya. Itu kan karena sakit hati, wah embernya dilempar-lempar gitu kan. Nah itu namanya juga menyakiti diri sendiri gitu kan. Ngambil air sampai tumpah-tumpah. Kalau di sekolah saya karena WC-nya belum ada listrik Bapak Ibu, jadi ngambil airnya gitu. Pakai ambil dari sungai gitu kan. Nah itu kan menyakitkan bagi siswa kalau sampai kita hukum seperti itu. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Kenapa nih Bapak Ibu? Karena takut dihukum. Misalnya kita tanya, siapa hari ini misalnya pelajaran matematika, keluarkan buku matematikanya, dia diam saja. Ternyata hari itu dia lupa bawa buku misalnya kan. Iya, akhirnya dia sembarang pakai buku yang ada. Ketika kita cari nilai misalnya, wow, udah dikumpulin bukunya campur aduk, gado-gado. Marah lagi gurunya. Itu kadang yang membuat anak itu tidak terbuka Bapak Ibu dengan kita, menutupi kesalahan dia karena takut dihukum. Tapi kalau konsekuensi itu anak belajar untuk mematuhi peraturan karena sudah tahu aturan dari awal. Oh, dia akan lebih teliti. Besok saya harus bawa buku supaya nggak ini. Begitu Bapak Ibu. Kemudian kalau hukuman itu membuat anak marah, membuat anak merasa bersalah, merasa dipermalukan, dan merasa tidak dihargai. Biasanya kalau ibu-ibu sudah marah nih, wah anak-anaknya itu langsung down semua. Iya enggak Bapak Ibu, kalau dia keras, Bapak Ibunya udah marah, anak-anak pasti diam semua gitu ya, enggak ada yang berani ngomong satu pun. Ya karena ini tadi, anak-anak itu merasa tidak dihargai tadi. Kemudian kalau konsekuensi, anak-anak mungkin kehilangan haknya, dibuat tidak nyaman saja, dan diasingkan untuk sementara waktu. Jadi kesepakatan kelas,
atau peraturan kelas itu sangat dianjurkan untuk kita laksanakan di sekolah Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu di sini pernah mendengar kata hukuman, dihukum oleh penghargaan. Sebenarnya Bapak Ibu, penghargaan itu juga kurang lebih sama dengan hukuman. Sama Bapak Ibu. Jadi penghargaan itu pengaruh jangka pendek membuat anak patuh. Tapi dalam jangka panjang nggak bisa Bapak Ibu. Misalnya hari ini kita kasih hadiah yang selesai duluan. Nah, besok ketika kita misalnya ada halangan nggak masuk, guru yang menggantikan, dia leha-leha Bapak Ibu, dia nggak menjekan. Iya, karena tadi ibu ini nggak kasih hadiah, gitu ya, karena mereka nggak tahu kebiasaan di kelas itu. Nah, jadi budaya-budaya seperti ini yang kita hindari Bapak Ibu. Iya, penghargaan itu menghukum bagi sebagian anak yang mungkin kurang beruntung di hari itu kan. Iya, yang satu dapat, yang satu enggak. Nah, itu mereka merasa dihukum dengan adanya penghargaan. Kemudian penghargaan mengurangi ketepatan. Mau cepat-cepat tadi, ya kan? PD-nya kelewat batas tanpa ukuran, akhirnya nggak tepat, gitu. Kemudian penghargaan itu nggak efektif, benar Bapak Ibu. Penghargaan itu kurang efektif untuk jangka panjang, karena kita pendidikan ini jangka panjang ya Bapak Ibu, bukan sekedar jangka pendek saja. Nah, penghargaan juga dapat merusak hubungan. Nanti anak didik dengan kita itu menjadi jauh. Pak Ibu ini misalnya kan kalau di kelas itu kita udah bisa lihat ya Bapak Ibu, anak yang berprestasi ya kurang lebih dia saja gitu ya. Nah, lalu setiap itu aja yang dapat hadiah. Nah, jadi anak yang nggak dapat hadiah ini nanti merasa bagaimana dengan kita gitu ya. Nah, jadi penghargaan itu merusak hubungan Bapak Ibu. Dan selanjutnya penghargaan itu menurunkan kualitas. Misalnya gambarannya bagus, ketika dia buatnya tenang, buatnya dengan kreativitasnya. Tapi ketika adanya hadiah, jadi dia kurang ukur tadi. Ini sudah ada sudah dilakukan, sudah melakukan percobaan gitu ya. Jadi dari sekian banyak itu dapat menurunkan kualitas. Nanti boleh Bapak dan Ibu sekalian itu terapkanlah kalau mau ingin mencoba kepada beberapa siswa yang kurang kreatif atau apa, itu boleh Bapak coba dengan memberikan hadiah. Dan yang satu enggak, yang satu bisikin sudah, nanti kalau kamu gambarnya bagus, hadiahnya besar. Yang satu biarkan, nanti kita lihat hasilnya. Biasanya dia yang memang hobi gambar gitu ya, kreativitasnya tinggi, itu pasti lebih bagus gambarnya dari yang tadi kita iming-imingin. Biasanya seperti itu, dan ini boleh nanti Bapak coba sendiri untuk dipraktekkan. Kemudian yang selanjutnya, penghargaan itu mematikan kreativitas. Ini juga sudah ada risetnya Bapak Ibu, sudah dilakukan kepada beberapa penelitinya, juga mematikan kreativitas, membuat anak itu tidak kreatif Bapak Ibu, males. Mereka hanya membuat sesuatu kalau ada hadiah. Kalau tidak ada, udahlah, hari tidak ada hadiahnya. Kadang anak gini kan Bu, Ibu ini nilai enggak? Enggak, kelas rendah itu. Bu ini nilai enggak? Misalnya apalagi kalau saya dulu pernah pakai bintang-bintang itu, kalau dikerjakan ditempel bintang, atau kalau zaman sekarang pakai emoji gitu ya. Mereka tanya, Bu ini nanti dapat bintang enggak? Oh hari ini enggak dapat bintang, kata kita. Asal-asal dia ngerjakan Bapak Ibu. Nah itu berarti membuktikan betapa benar penghargaan itu mematikan kreativitas. Kemudian penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Jadi mereka nggak ada kemauan dari dalam diri untuk berkreatif dari dalam dirinya. Semua hanya berdasarkan penghargaan atau hadiah semata Bapak Ibu. Ya, ini yang ketiga Bapak Ibu, apa itu restitusi? Jadi restitusi adalah merupakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan, sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tenang, berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi
tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain itu menurut dosen Bapak Ibu tahun 2024. Jadi restitusi itu menciptakan karakter yang kuat bagi murid, atau kurang lebihnya menciptakan tadi tanggung jawab berdasarkan nilai-nilai baik yang dia yakini. Itu restitusi Bapak Ibu, dan mencari solusi dari setiap masalah yang mereka lakukan. Kemudian di sini Bapak Ibu ada perbandingan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman itu merupakan identitas gagal. Ya gagal, karena kalau anak tidak bisa dihukum, anak berbuat salah dihukum. Padahal itu anak itu kadang melakukan sesuatu itu tidak sadar mereka melakukan kesalahan, kan Bapak Ibu? Tahu-tahu kita hukum dia kan? Nah itu identitas gagal. Padahal mereka tidak ngerti, oh aku salah kak? Gitu, kita tidak mengajarkan mereka itu. Kita tahu-tahu hukum saja Bapak Ibu. Nah kalau konsekuensi dengan restitusi itu masuk ke identitas sukses. Maksudnya bagaimana Bapak Ibu? Jadi kalau konsekuensi tadi, sebelum kita memberikan hukuman, kita buat dulu perjanjian, kesepakatan. Jadi anak sudah tahu. Di sini mungkin udah Bapak Ibu udah diterapkan buat kesepakatan, sudah, alhamdulillah, berarti sudah konsekuensi ini. Iya, ada kesepakatan kelas itu memang baik Bapak Ibu ya. Kemudian yang ketiga restitusi. Kalau restitusi ini kita berikan pilihan Bapak Ibu pada anak. Jadi tingkatan restitusi itu lebih tinggi dari konsekuensi. Kalau konsekuensi tadi kita buat kesepakatan dulu. Kemudian kalau itu terjadi, ya sudah sesuai dengan kesepakatan ya. Misalnya datang terlambat 10 menit, berarti dia harus misalnya membersihkan kelas misalnya. Nanti pulangnya gitu kan. Berarti waktu dia terputus 10 menit untuk pulang gitu kan. Itu konsekuensi dia. Sudah dari awal. Tapi kalau restitusi Bapak Ibu itu lebih kepada pilihan. Jadi kita duduk berdua dengan siswa kita berkomunikasi. Nah, kita tanyakan dulu alasannya kenapa, gitu kan? Lalu kan anak bercerita. Nah, itu membuat anak terbuka Bapak Ibu dengan kita. Jadi mereka memberikan alasan kenapa. Nah, kemudian kita berikan pilihan lagi. Kok kamu berbuat seperti ini? Bagaimana cara kamu memperbaikinya? Dia mikir, gimana ya? Nah, gitu kan? Jadi dia dari dalam dirinya belajar untuk mencari solusi sendiri atas permasalahan atau tindakan yang dia lakukan. Begitu Bapak Ibu. Itu untuk restitusi. Nah, lanjut saja ya Bapak Ibu ya. Hukuman, konsekuensi, restitusi, saya kira sudah Bapak Ibu sudah mengerti semua. Lanjut kita Bapak Ibu ketiga, keyakinan kelas. Tadi ada kesepakatan dan sekarang Bapak Ibu diperkenalkan lagi pada keyakinan kelas. Atau mungkin sudah dilakukan juga ini Bapak Ibu, membuat keyakinan kelas. Belum ya Ibu ya? Nah ini boleh diterapkan Bapak Ibu. Keyakinan kelas. Yakin apa sih Bapak Ibu? Percaya penuh. Jadi di dalam kelas itu kita membuat sesuatu yang bisa kita yakini bersama-sama berdasarkan tadi nilai-nilai kebajikan tadi. Seperti itu. Jadi jadilah nanti keyakinan kelas. Dan ini bisa diterapkan nanti bisa disejajarkan dengan kesepakatan kelas Bapak Ibu. Nah, mengapa sih nggak peraturan saja? Kenapa harus keyakinan kelas? Kalau peraturan kelas ada ya Bapak Ibu ya? Ada. Kalau keyakinan kelas belum ya. Nah, mengapa kita memilih peraturan harus menggunakan helm misalnya bila mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa nih menurut Bapak Ibu? Ya, menjaga keselamatan mungkin. Iya, biar nggak kena razia. Itu tadi ya, biar nggak kena razia. Iya, jadi peraturan itu dibuat kadang kita lihat dulu kan, hukumannya dulu kan, konsekuensinya apa dulu. Oh ternyata kita nggak sadar itu untuk kesehatan, rupanya takut dirazia tadi ya Bapak Ibu ya. Itu tadi konsekuensi kita udah tahu kan, nanti kalau nggak pakai helm ditilang misalnya kan.
dan sebagainya dan sebagainya. Kemudian yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan 3M? Waktu zaman COVID itu kan menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjaga kesehatan diri. Itu peraturan. Kemudian mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Ya, supaya nggak ketinggalan materi. Mungkin yang lainnya nggak enak sama kepala sekolah. Biar nggak marah. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, itu peraturan. Kalau ada peraturan, ada konsekuensi yang harus kita terima. Tapi kalau keyakinan kelas, insya Allah nanti anak-anak kita akan disadarkan oleh dirinya sendiri. Kembali keyakinan kelas, oh iya, saya punya keyakinan seperti ini. Mudah-mudahan besok lebih baik dan lebih baik Bapak Ibu. Nah, kenapa keyakinan kelas? Karena keyakinan kelas itu lebih memotivasi seseorang dari dalam, intrinsik tadi, atau memotivasi untuk bergerak dan bersemangat menjalankan keyakinannya, ketimbang tadi menggunakan hukuman. Itu ya Bapak Ibu ya. Nah, peraturan dengan keyakinan kelas Bapak Ibu, bedanya peraturan dengan keyakinan kelas. Kalau peraturan misalnya selalu mengembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan kelas kita rubah menjadi misalnya tanggung jawab adalah karakterku. Jadi ketika kita misalnya anak melakukan seperti itu, kita langsung ingatkan, ayo bagaimana dengan keyakinan kelas kita? Oh iya Bu, gitu. Jadi mereka sadar. Tidak cuma sekedar konsekuensi tadi, dia hanya ingat konsekuensinya saja. Tapi kalau dengan keyakinan, dia ingat nilai-nilai kebajikan tadi langsung dia ingat. Oh iya, saya harus bertanggung jawab. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Kita buat keyakinannya saling menghormati misalnya. Ketika dia berkelahi, kita ingatkan. Masa lupa dengan keyakinan kelas kita? Iya Bu, misalnya kan. Nah, itu membuat anak tersadar dengan pemikirannya secara pelan-pelan tapi pasti Bapak Ibu. Kalau keyakinan ini ya Bapak Ibu ya, pelan-pelan tapi pasti. Kemudian hadir di sekolah misalnya 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Itu aturan kita buat, harus datang 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Di dalam keyakinan kelas kita ganti ya Bapak Ibu, misalnya berkomitmen menghargai waktu. Jadi besok-besok dia datang bukan karena hukuman tadi, peraturan tadi, karena peraturan sudah dibuat demikian, saya harus datang karena peraturan, tapi karena mereka meyakini ada nilai kebajikan yang dia hargai di situ. Kemudian dilarang melakukan kekerasan, sama ini saling menghormati dan saling menghargai sesama bisa. Kemudian dilarang menggunakan narkoba, misalnya itu biasanya anak-anak SMP, SMA itu begitu Bapak Ibu. Nah ini kita bisa buat keyakinan kesehatan adalah harta yang tak ternilai. Jadi kita nggak perlu panjang-panjang lebar Bapak Ibu. Jadi anak itu dengan membaca sekilas pikirannya jadi terbuka, jadi tersadarkan oleh sebuah tulisan gitu. Kemudian misalnya selalu bergantian atau menunggu giliran. Kita buat keyakinan kelasnya budaya antri menciptakan ketertiban. Nah misalnya mau masuk kelas itu biasanya kan baris dulu. Itu ada yang gontok-gontokan, nah itu kita ingatkan gitu Bapak Ibu. Dan selanjutnya misalnya selalu gunakan masker. Tulis saja kesehatan itu mahal, karena kalau udah sakit biayanya lebih besar. Misalnya kita stimulus juga anak itu Bapak Ibu. Sebelum kita membuat keyakinan kelas, sebelum kita membuat itu, kita rangsang anak-anak kita untuk berpikiran terbuka. Jadi mereka tersadar dengan dirinya sendiri seperti itu. Jangan berlari di kelas atau koridor. Keyakinan kelasnya tertib dan utamakan keselamatan. Nanti kalau lari-lari jatuh bisa terluka kata kita kan. Jadi harus utamakan keselamatan. Jadi mereka ketika berlari, oh iya nanti aku jatuh jadi terluka. Jadi anak-anak sadar Bapak Ibu. Nah ini bedanya peraturan dengan keyakinan kelas. Mana Bapak Ibu yang lebih efektif? Peraturan kelas atau keyakinan kelas Bapak Ibu? Keyakinan kelas ya Bapak Ibu ya.
Ya, jadi ini contoh-contoh tadi Bapak Ibu. Kesepakatan kelas itu ya hampir sama lah dengan keyakinan kelas. Kalau kesepakatan itu kan menjadi konsekuensi dari ya, tapi kalau keyakinan lebih kepada nilai-nilai kebajikan yang diyakini siswa. Boleh Bapak Ibu dibuat nanti dengan anak-anaknya. Nah, Bapak Ibu tadi dari peraturan kelas yang sudah Bapak Ibu buat itu boleh nanti ditingkatkan menjadi keyakinan kelas. Boleh nanti dipraktekkan di kelasnya cara membuat keyakinan kelas. Kemudian keyakinan kelas yang kita buat tadi itu akan menciptakan lingkungan yang positif Bapak Ibu. Ketika kita menegur anak, kita nggak perlu banyak bicara Bapak Ibu. Kamu ingat kan keyakinan kelas kita? Mereka mikir sendiri Bapak Ibu. Jadi kita nggak perlu pakai hukuman, nggak perlu pakai kekerasan gitu ya. Mereka tersadar, oh ini dia. Nah begitu. Jadi lama kelamaan ini akan membentuk suatu lingkungan yang positif. Karena tadi Bapak Ibu, pendidikan itu bukan produk instan sekali jadi berproses. Jadi untuk membentuk lingkungan yang positif saja itu susah memang Bapak Ibu. Perlu kesabaran, keuletan, kreativitas yang tinggi, kerjasama ya, kolaborasi itu penting sekali. Nah kemudian kalau lingkungan kita sudah positif Bapak Ibu, kita harapkan nanti akan membentuk yang namanya budaya positif. Kalau tadi kan budayanya anak datang terlambat, takut dihukum gitu ya. Datang ke seminar takut juga nanti ditegur kepala sekolah kalau nggak datang. Nah itu budayanya dulu. Nah sekarang budayanya kita ganti Bapak Ibu. Jadi budaya mereka, aku datang tepat waktu karena aku menghargai waktu. Waktu itu nggak bisa kembali kalau sudah lewat. Nah ini mereka punya keyakinan Bapak Ibu. Itu yang kita harapkan ada pada anak-anak didik kita Bapak Ibu ya, dengan belajar tentang budaya positif ini. Nah ini Bapak Ibu, praktik saya membuat keyakinan kelas Bapak Ibu. Jadi bisa nanti mencontoh atau mengikuti Bapak Ibu dari cara yang saya lakukan. Itu tadi Bapak Ibu ya. Jadi kita beritahu kepada mereka kalau kita akan membuat keyakinan kelas. Jadi kita bisa berikan mereka kertas, kemudian biarkan mereka menulis nilai-nilai kebajikan apa yang harus ditanamkan kepada diri mereka. Kita pancing seperti itu Bapak Ibu. Apa yang harus dilakukan, apa yang kamu yakini tentang suatu kebaikan untuk dirimu misalnya. Kalau saya suruh nulis satu anak buat 5 Bapak Ibu. Dalam sekian itu buat 5. Jadi nanti dikumpulkan di depan, ditempel seperti itu. Kemudian nanti kita merangkum bersama. Kalau ada yang sama kita buat satu saja. Kita bacakan dulu misalnya anak-anaknya satu persatu punya dia suruh baca begitu. Baru nanti kita pilah-pilah, kita rangkum, kita jadikan keyakinan kelas. Jadi seperti yang saya lakukan Bapak Ibu ya. Jadilah keyakinan kelasnya seperti ini Bapak Ibu. Jadi keyakinan kelas itu tidak perlu panjang-panjang Bapak Ibu, karena nanti kalau panjang-panjang susah siswa mengingatnya. Anak-anak itu kan sukanya yang singkat padat jelas begitu. Jadi seperti ini, misalnya tanggung jawab adalah karakterku tadi. Kemudian saling menghormati dan menghargai, berkomitmen menghargai waktu, aktif dalam kegiatan pembelajaran.
Dan satu hal lagi Bapak Ibu yang harus kita lakukan ketika kita sudah membuat keyakinan kelas itu kita melakukan refleksi secara berkala Bapak Ibu. Apakah keyakinan kelas ini misalnya sudah bisa ditaati oleh semua? Nah, nanti kita buat keyakinan kelas yang baru. Misalnya anak sudah bertanggung jawab, sudah mulai nampak perubahan gitu kan. Walaupun dalam sebulan, 2 bulan lama prosesnya. Nanti bulan berikutnya kita buat yang baru. Gitu kesepakatannya keyakinan kelasnya apa lagi begitu. Kita ganti, kita perbarui, kemudian kita refleksi lagi bagaimana anak-anak itu menyikapinya, bagaimana dengan tindakan atau perubahan sikap anak apakah efektif atau tidak. Itu kita melakukan refleksi Bapak Ibu. Mungkin sampai di sini Bapak Ibu. Sebelumnya ini ada ice breaking. Boleh ya Bapak Ibu supaya kita tidak tegang, supaya urat-uratnya aliran darahnya lancar Bapak Ibu. Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, dan materi selanjutnya nanti akan disampaikan oleh Bapak Helmi. Saya mengucapkan banyak terima kasih atas perhatiannya, dan selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Helmi. Terima kasih Bapak Ibu.